Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-88 hingga 94 dari surah Thaha, yaitu masih lagi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu lebih khusus tentang Nabi Musa alaihi salam ketika naik ke atas bukit Tur Sina selama 40 hari, yaitu setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Nabi Musa selamat bersama dengan Bani Israel. Kemudian ketika sampai di seberang, Nabi Musa mengarah ke Bukit Tur Sina, kemudian naik ke atas Bukit Tur Sina selama 40 hari. Kemudian Bani Israel yang ditinggal di bawah Bukit Tur Sina itu ditinggalkan bersama dengan Nabi Harun alaihi salam. Rupanya selama ditinggal itu berlaku fitnah. Yang membuat fitnah itu adalah As-Samiri, yaitu mengeluarkan dari lubang tempat Bani Israel melemparkan emas-emas yang mereka bawa, mengeluarkan dari lubang sebuah patung dari emas-emas tadi yang berbentuk anak lembu. Bentuknya seperti anak lembu, anak sapi. Tetapi bedanya adalah patung itu bisa mengeluarkan suara. Nah, jadi ketika melihat itu adalah suatu yang luar biasa, maka Musa As-Samiri itu mengatakan kepada Bani Israel, ini dia Tuhan kamu wahai Bani Israel, sembahlah. Maka mereka banyak yang menyembah, ribuan jumlahnya, yang menyembah patung anak lembu itu. Nah, itulah dia fitnah yang dibuat oleh Musa As-Samiri, dan Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Allah bahwasanya kaummu yang kamu tinggalkan telah berlaku fitnah ke atas mereka. Maka Nabi Musa setelah selesai 40 hari turun, mendapati kaum itu telah menyembah, sebahagian mereka telah menyembah patung. Maka Nabi Musa sangat marah sekali, marah, sedih, karena patung yang disembah itu adalah yang tak punya kuasa apa-apa, tidak mampu mendatangkan mudarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang disembah itu adalah yang mampu menolak mudarat dan mampu memberikan manfaat. Kemudian apabila Tuhan disembah, kemudian yang menyembah itu meminta atau memohon kepada Tuhan, maka mestilah memohon kepada yang mendengar dan bisa memberikan jawaban. Sementara kalau patung yang disembah mendengar tidak,
dan memberikan jawaban pun juga tidak. Maka mereka yang menyembah patung itu adalah mereka yang tidak menggunakan akal fikiran. Hanya orang bodoh lah yang menyembah patung itu. Nah, mengapalah Bani Israel itu sampai kepada kebodohan yang seperti itu? Nah, kemudian Allah juga memberitahukan melalui ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang kekesalan Nabi Musa alaihi salam kepada saudaranya Harun, yaitu yang diamanahkan untuk menggantikan beliau membimbing, menjaga Bani Israel selama beliau naik ke atas Bukit Tur Sina. Nabi Harun alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Musa bahwasanya ia jangan dipersalahkan begitu saja, karena beliau, Nabi Harun, juga telah memberikan nasihat kepada Bani Israel dengan mengatakan bahwasanya patung itu bukanlah Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, yang menciptakan manusia, yang mengatur hidup manusia, yang memelihara hidup manusia dengan kasih sayang. Nah, tetapi mereka tak peduli dengan nasihat peringatan dari Nabi Harun alaihi salam. Kemudian Nabi Harun juga memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya ia sudah sungguh-sungguh untuk menjaga, memelihara Bani Israel selama ditinggalkan. Hanya saja Bani Israel itu terpecah menjadi dua, dan jumlahnya masing-masing besar, yaitu yang tetap dalam keimanan banyak jumlahnya, dan yang menyembah berhala itu pun juga banyak jumlahnya. Kalau Nabi Harun keras, tegas, maka bisa jadi dua kumpulan besar itu akan berperang, saling membunuh, dan itu akan memecah belah Bani Israel. Dan itu yang ditakutkan oleh Nabi Harun, sehingga Nabi Harun lebih memilih kepada penyelesaian yang lembut, tidak seperti Nabi Musa yang tegas. Nah, jadi Nabi Harun menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, bukannya Nabi Harun mengingkari janji yang diambil atau tidak menjalankan atau mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya oleh Nabi Musa, tidak, tetapi dengan mempertimbangkan maslahat. Nah, karena setiap pendakwah itu lain tabiatnya. Nabi Musa bawaannya keras, tegas, tetapi Nabi Harun bawaannya lembut, orangnya lembut dan lunak. Maka Nabi Harun alaihi salam menyampaikan alasan itu kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa orangnya memang keras dan marah. Nah, marah Nabi Musa itu sampai kepada menarik kepala Nabi Harun dan merenggut janggutnya. Sampai begitulah. Bayangkan kalau sebelum ini Nabi Musa itu memukul orang sampai mati, terbunuh orang itu, apalagi menarik kepala Nabi Harun. Dan Nabi Harun itu abangnya, saudaranya, saudara seayah seibu, saudara kandung. Maka Nabi Harun mengatakan, jangan kamu tarik kepalaku dan jangan kamu tarik janggutku. Bermakna Nabi Harun tak melawan, karena dia tahu siapa Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Harun pun faham bahwasanya Nabi Musa melakukan itu adalah karena ghirahnya, ya, karena semangatnya, sehingga sangat marah apabila kebenaran itu ditinggalkan, petunjuk itu ditinggalkan. Maka Nabi Harun mengatakan, jangan tarik kepalaku dan jangan tarik janggutku, bahwasanya aku lakukan semua itu adalah aku takut nanti kamu, wahai Musa, mengatakan kepadaku, kamu telah memecah belah Bani Israel, yaitu apabila aku bersikap tegas mereka akan berbunuhan, kemudian mereka berpecah
belah. Jadi yang kulakukan itu adalah kebijaksanaanku pula untuk mendapatkan maslahat. Tetapi apabila kamu tak menyetujuinya, dan orang lain lah pandangannya, tetapi Nabi Harun telah menyampaikan pendapatnya itu. Nah, kemudian ayat berikutnya ini pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang Nabi Musa pula bertanya kepada As-Samiri, mengapa membuat fitnah di tengah Bani Israel. Nah, tentang Nabi Musa dengan As-Samiri itu pada ayat yang berikutnya tidak akan kita bahas dalam pertemuan ini. Jadi yang kita bahas dalam pertemuan ini hanyalah tentang fitnah As-Samiri, yaitu yang mengeluarkan patung dari dalam lubang berupa seperti anak lembu yang terbuat dari emas yang dilemparkan oleh Bani Israel ke dalam lubang tersebut. Nah, inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, masih lagi dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu lebih khusus kisah Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah kepada Bani Israel. Sebelum ini kisah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Sekarang tak ada lagi, kisah itu sudah habis karena Fir'aunnya sudah ditenggelamkan dalam laut. Sekarang kisah Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel. Kisah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun itu pelajaran bagi Nabi Muhammad. Kisah Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel itu pelajaran bagi Nabi Muhammad, karena awal surah Toha itu menerangkan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diturunkan kepada baginda Al-Quran, kemudian menyampaikannya kepada manusia. Rupanya tak semua manusia menerima Al-Quran itu. Nah, maka untuk menghibur Rasulullah diceritakanlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah Nabi Musa ini diturunkan kepada Rasulullah untuk menghibur Rasulullah dalam berdakwah, dan juga untuk menghibur kita pada hari ini dalam berdakwah. Maka kalau kita berdakwah kepada raja-raja, sultan-sultan, presiden-presiden, perdana menteri umpamanya, nah maka ambillah kisah siapa dahulu Rasul yang berdakwah kepada pemimpin. Nah, maka bisa mendapat pelajaran. Atau dakwah kepada kaum umpamanya. Kita kembali ke kampung halaman, kemudian kita menyampaikan dakwah kepada kaum kita sendiri. Mungkin ahli keluarga kita sendiri. Ada yang menerima kita, ada pula yang menolak kita. Nah, kalau begitu ambil kisah Nabi Musa ini sebagai pelajaran. Nah, jadi setiap kita mempelajari kisah ada pelajaran di dalamnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang berguna dari kisah Nabi Musa yang terdapat dalam surah Taha. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa asaita amri. Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an takula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Allah berfirman, fa akhraja, maka
Musa As-Samiri mengeluarkan lahum untuk mereka untuk Bani Israel. Ini ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi Musa sudah berangkat, sudah naik ke atas bukit Tur Sina, dan Musa As-Samiri ada bersama Bani Israel di bawah bukit. Kalau untuk naik ke bukit itu berapa lamanya? Biasanya pendaki bukit Tur Sina itu, kalau dari bawah kaki bukit itu naik pukul 10 atau 11 malam, nanti akan sampai di puncak bukit lebih kurang selepas subuh lah, ya, pagi, ya. Kami pernah coba pukul 10 malam berangkat, 8 pagi baru sampai di puncak, ya. Jadi cukup tinggi juga, melelahkan. Nah, Nabi Musa berada di atas sana selama 40 hari, 30 kemudian tambah 10, semuanya berarti 40. Maka As-Samiri mengeluarkan untuk mereka ijlan maknanya patung anak lembu. Ijlan itu anak lembu. Jasadan yaitu berupa jasad, yaitu tubuh. Berarti kalau berupa tubuh bermakna berupa patung, yaitu kalau ada cahaya akan ada bayang-bayangnya. Beda dengan gambar, ya. Kalau gambar, kalau ada cahaya tak ada bayang-bayangnya, kan? Nah, maka jasadan ini dia berupa patung. Lahu khuwar, dan memiliki suara. Nah, suara itu karena patung itu berongga. Dikatakan dalam riwayat, kalau bertiup angin ke rongganya maka keluar suara. Ada pula yang mengatakan rongga itu mulai dari dubur patung itu sampai ke mulutnya. Jadi kalau angin bertiup dari duburnya keluar sampai mulutnya, maka seperti ada suara keluar dari mulutnya. Nah, faqalu, maka mereka berkata, hada, ini, mereka itu siapa? Mereka Bani Israel. Jadi yang mengawalinya As-Samiri, kemudian diikuti oleh Bani Israel. Perkataan mereka, hada, ini patung ini, ilahukum, Tuhan kamu, wa ilahu Musa, dan Tuhan Musa. Mereka berbohong, padahal mereka sendiri yang menetapkannya sebagai Tuhan. Padahal pernah dahulu Nabi Musa mencegah untuk menyembah patung. Fanasya, maka Nabi Musa itu lupa. Oh, jadi dia cari-cari alasan. Jadi mengapa selama Nabi Musa bersama kita tidak menyebutkan patung ini, Nabi Musa itu lupa. Nah, pandainya dia. Yang menyesatkan itu memang pandai dia cari-cari kata. Afala yarawna, maka apakah mereka itu tidak melihat atau memperhatikan, alla yarji'a ilaihim qaulan, tidaklah satu perkataan pun atau jawaban pun kembali kepada mereka dari patung itu. Jadi ketika mereka memanggil, mereka meminta, memohon, menyeru, patung itu tidak ada menjawab satu kata-kata pun kepada mereka. Wala yamliku lahum, dan tidak pula memberikan kepada mereka darran, kemudaratan, wala naf'an, dan tidak pula kemanfaatan. Ayat berikutnya kita baca aja dahulu terjemahan ini, kemudian baru nanti kita baca secara langsung. Walaqad qala lahum Harun, walaqad, dan sesungguhnya qala, telah berkata, lahum, kepada mereka, kepada Bani Israel, Harun, Nabi Harun, min qablu, sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Musa turun itu, Nabi Harun rupanya sudah mengatakan kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bih, sesungguhnya kamu diuji dengan patung seperti anak lembu ini. Kamu diuji dengan patung ini. Ujian maknanya kamu tetap beriman kepada Allah atau kamu menyekutukan Allah dengan menyembah patung ini. Wa inna, dan sesungguhnya Rabbakum, Tuhanmu yang sebenarnya adalah Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih.
fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa ati'u, dan taatlah amri, urusanku. Jadi Nabi Harun menjalankan tugasnya, ya, menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang diamanahkan oleh Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel. Qalu, mereka menjawab, rupanya setelah Nabi Harun berkata itu, mereka pula menjawab pula, la nabrah alaihi, kami akan tetap menyembah berhala itu, akifin. Akifin dengan tidak berganjak sedikit pun. Akifin ini masuk pula ke dalam ibadah kita, i'tikaf. I'tikaf dinamakan i'tikaf. Kita tetap dalam masjid, tak berganjak, dalam masjid saja. Orang yang menyembah berhala itu akifin, mereka itu bersungkur sujud di depan berhala itu. Rupanya karena berhala itu mengeluarkan suara, keluar suara sekali mereka bersujud, keluar pula suara sekali lagi dari berhala tersebut, mereka angkat kepala. Jadi mereka bersujud angkat kepala sesuai dengan suara yang mereka dengar dari berhala tersebut. Orang yang bodoh akan lihat, ini enak juga nih macam ini. Bagus juga, enak juga, bagus juga, ikut selera. Padahal sebenarnya mesti ikut wahyu. Hatta yarji'a, sehingga pulang, ilaina, kepada kami, atau kembali kepada kami, Musa. Artinya setelah diperingatkan oleh Nabi Harun, kami akan tetap menyembah berhala ini sampai Musa pulang atau kembali kepada kami. Selagi Musa belum pulang, kami akan tetap menyembah berhala ini. Bermakna keras juga ya Bani Israel yang telah menyembah berhala itu. Kemudian Nabi Musa pulang. Setelah Nabi Musa pulang, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Harun. Nah, ayat berikutnya, qala, Nabi Musa berkata, ya Harun, wahai Harun, ma mana'aka, apa yang menghalangmu, idh ra'aitahum, ketika kamu melihat mereka, dallu, sesat, telah sesat. Apa yang menghalangmu, Allah, sehingga kamu tidak tattabi'ani, mengikuti aku? Mestinya kan kamu mengikutiku. Apa yang kulakukan, kamu buatlah seperti yang aku lakukan, yaitu melarang Bani Israel. Tapi mengapa sepertinya kamu membiarkan Bani Israel sehingga mereka itu menyembah berhala? Afa asaita amri, afa asaita, maka apakah kamu melanggar amri? Amri ini adalah urusanku yang telah kulimpahkan kepadamu. Memang urusanku yang membawa Israel, tapi sudah kulimpahkan kepadamu, dan kamu berjanji untuk menjalankan amanah yang kulimpahkan kepadamu. Qala, maka berkatalah Nabi Harun, ini jawaban Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihissalam, ya bena umma, wahai anak ibuku. Padahal sebenarnya Nabi Musa itu seayah seibu, tapi yang disebut itu hanya ibu saja. Ini dalam bahasa Arab ini adalah untuk menyampaikan bahwasanya Nabi Harun itu bersikap lemah lembut terhadap Nabi Musa, tidak berkeras dengan Nabi Musa. Karena biasanya kalau keras lawan dengan keras, menyala api kan. Kalau besi dengan besi menyala api. Maka Nabi Musa ketika telah marah kepada Nabi Harun dengan kerasnya, Nabi Harun membalas dengan lembutnya, yaitu dengan mengatakan wahai anak ibuku. Karena kalau sudah disebut ibu itu, mudah-mudahan melembutlah Nabi Musa alaihi salam. La ta'khudh bi lihyati, jangan engkau tarik janggutku, wala bi ra'si, dan jangan pula engkau tarik kepalaku. Nampaknya Nabi Musa itu bukan hanya sekedar berkata-kata marahnya, bukan hanya perkataan, tetapi juga perbuatan, yaitu menarik janggut dan kepala. Kalau pada hari ini ada yang menarik begini, yang kalau marah dia, kerah bajunya kan, kerah baju, karena dia tak punya janggut, maka kerah bajunya yang ditarik. Ini sesungguhnya aku, ini perkataan atau alasan yang dikemukakan oleh Nabi Harun kepada Nabi Musa. Khasyitu, aku takut,
sesungguhnya aku takut antakula, kamu mengatakan kepadaku, wahai Musa, farraqta baina bani Israel, farraqta, kamu telah memecah belah baina bani Israel, antara bani Israel, walam tarkub, dan kamu tidak memelihara kauli, perkataanku. Perkataan itu adalah janji. Karena janji Nabi Musa, wahai saudaraku Harun, aku tinggalkan Bani Israel ini kepadamu, maka aslih, buat perbaikan. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan kamu ikuti jalan orang-orang yang merusak. Nah, Nabi Harun alaihi salam melakukan apa yang ia lakukan itu adalah sebenarnya untuk menjaga supaya Bani Israel itu tidak berperang, berbunuhan sesama mereka, yaitu antara yang masih tetap beriman dengan yang telah menyembah berhala. Baik, kita baca dari awal, dari ayat 88 langsung 94, kemudian setelah itu barulah kita pindah ke tafsir. Lalu As-Samiri mengeluarkan untuk mereka sebuah patung seperti anak lembu yang memiliki suara, yang memiliki bentuk, ya, bentuk tubuh dan memiliki suara. Lalu mereka berkata, Bani Israel berkata, ini adalah Tuhanmu, kepada Bani Israel yang lainnya, dan Tuhan Musa. Lalu dia lupa, dan dia lupa, boleh juga kata dan, ya. Maka apakah mereka itu tidak memahami atau memperhatikan bahwasanya patung itu tidak mampu memberikan jawaban satu patah kata pun kepada mereka, dan juga tidak mampu mendatangkan kemudaratan dan juga memberikan kemanfaatan. Dan sesungguhnya telah berkata Nabi Harun kepada mereka, kepada Bani Israel sebelumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu diuji dengan patung yang berbentuk anak lembu ini. Sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenarnya adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan patuhlah kepada perintahku. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung itu sehingga Musa datang kembali kepada kami. Nabi Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangmu ketika kamu melihat mereka telah tersesat dan kamu tidak mengikutiku? Apakah kamu melanggar perintahku? Nabi Harun menjawab, wahai anak ibuku, jangan engkau tarik janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku takut kamu mengatakan kepadaku, kamu telah memecah belah Bani Israel dan kamu tidak memelihara janjiku atau perkataanku atau amanahku. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini dari terjemahan yang telah kita ikuti tadi, bahwasanya ayat ini menerangkan tentang fitnah yang berlaku di tengah Bani Israel, yaitu adanya patung anak lembu yang disembah oleh sebahagian Bani Israel. Yang patung tersebut adalah dari emas yang telah terbakar di dalam sebuah lubang, dan yang mengeluarkannya dari lubang itu adalah As-Samiri. Kemudian mengatakan bahwasanya patung anak lembu itu adalah Tuhan yang sebenarnya untuk Bani Israel dan juga Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Mereka telah berbohong karena sebenarnya Nabi Musa tidak pernah mengatakan patung itu sebagai Tuhan. Dan Bani Israel itu sudah diingatkan oleh Nabi Harun untuk tidak menyembah patung tersebut, tetapi tetap juga Bani Israel itu menyembahnya. Itu sebagian mereka menyembahnya. Maka terpecahlah Bani Israel menjadi dua kumpulan. Nah, itulah yang dijaga oleh Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana yang dua kumpulan ini yang tetap mentauhidkan Allah dan yang telah menyekutukan Allah ini, bagaimana tidak berperang sesama mereka. Maka Nabi Harun memilih jalan yang lembut, lunak, yaitu tidak melakukan tindakan yang tegas kepada yang
menyekutukan Allah itu karena dikhawatirkan nanti akan menyulut permusuhan, kemudian peperangan di antara puak Bani Israel yang jumlahnya ramai, 600.000 orang. Kita bayangkan 600.000 orang bermana sama dengan jumlah setengah penduduk kota Pekanbaru ini. Nah, kota Pekanbaru ini berapa penduduknya? Nah, 1 juta lebih kan? 1 juta lebih. Nah, bermakna hampir setengah penduduk kota ini. Kalau berkumpul ramai, berapa banyaknya itu? Masjid An-Nur itu saja mungkin hanya 6.000 orang kapasitasnya. Ini pula 600.000 orang. Itu yang dijaga oleh Nabi Harun alaihi salam. Nah, hanya saja Nabi Musa alaihi salam mungkin karena ghirahnya menjaga kaum itu, memastikan kaum itu tetap mentauhidkan Allah, ketika berlaku apa yang tidak beliau inginkan, maka wajar beliau itu marah, sampai marah beliau itu menarik kepala Nabi Harun dan menarik janggut Nabi Harun alaihi salam. Nah, berarti kita dapat pelajaran yang sangat berharga sekali, yaitu fitnah-fitnah yang berlaku itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bani Israel diuji, Nabi Harun diuji, Nabi Musa pun juga diuji, semua diuji. Jadi ada satu kejadian, nah kejadian itu sebagai ujian bagi semua ya. Jadi kita ingin mendapat pelajaran dari ujian yang berlaku ke atas Bani Israel dahulu. Pada hari ini mungkin boleh jadi juga ada ujian yang seperti itu. Umpamanya dahulu kita dengar ada batu kononnya dimiliki oleh anak kecil. Nah, yang batu itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, siapa nama anak kecil itu? Nah, batu itu direndam oleh anak kecil itu, kemudian dipercikkan airnya, kemudian yang sakit akan sembuh. Banyak tidak orang yang percaya? Banyak sekali. Bagaimana? Mau kita bunuh orang yang telah melakukan dosa syirik itu? Nah, begitulah sikap Nabi Harun alaihi salam. Karena mereka yang melakukan dosa syirik itu adalah karena kebodohan mereka. Karena mereka tidak mengetahui bahwasanya yang berkuasa sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Patung, batu itu mana punya kuasa apa-apa. Tapi karena bodohnya manusia itu ingin juga sembuh penyakitnya dan tak perlu operasi, tak perlu makan obat, nah, tak perlu mengeluarkan biaya besar. Kemudian dapat percikan dari batu yang direndam itu pun sudah bisa menyembuhkan. Akhirnya beramai-ramai pergi sana. Berapa banyaknya orang? 100, 200? Enggak, beribu ramainya orang datang. Ada pula penyembuhan penyakitnya itu dengan memindahkan penyakit orang ke kambing. Ramai pula yang ikut itu. Sampai penuh hotel pangeran itu dahulu pergi ke situ. Apalah salah kambing sehingga menerima penyakit dari tubuh manusia. Akhirnya mana sekarang? Hilang tak kemana. Berapa orang yang terpedaya pada masa itu? Ramai sekali. Sementara kita begitu prihatin dan marah juga, tetapi ya bagaimana? Nah, kalau ikut Nabi Musa kita akan bersikap keras, tegas. Tapi kalau ikut Nabi Harun, nah maka kita timbang-timbanglah. Apakah ini akan mendatangkan mudarat yang lebih besar? Karena tidak akan mungkin kita menyelesaikan mudarat dengan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka kita timbang-timbanglah. Ini ada mudarat, ini ada mudarat. Mana yang lebih kecil mudaratnya? Maka Nabi Harun alaihissalam memandang bahwasanya yang lebih kecil mudaratnya adalah memperingatkan mereka. Kemudian kalau mereka tak mau diperingatkan, maka terserah mereka lah. Karena kalau ditegaskan, mereka akan berbunuhan, akan bertumpah darah di kalangan Bani Israel. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, dan sebenarnya tak begitu susah lagi untuk membahaskannya, karena ayat-ayat ini berupa cerita saja. Yang penting adalah kandungan dari cerita itu.
pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Kita mulai ayat yang ke-88. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Maka As-Samiri mengeluarkan untuk mereka sebuah patung yang berbentuk anak lembu yang memiliki suara. Faqalu, maka mereka berkata, qalu berarti ramai. Jadi bukan As-Samiri saja yang berkata. Rupanya Bani Israel yang sudah terpedaya dengan As-Samiri itu juga berkata. Bahkan kalau kita baca ayat yang di surah Al-A'raf itu menyebutkan bahwasanya Bani Israel ketika sampai ke daratan seberang setelah diselamatkan dari Fir'aun, wajawazna bi Bani Israil al-bahr, setelah selamat sampai ke seberang, wa atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Jadi mereka lalu di satu kaum yang kaum itu menyembah berhala. Maka mereka berkata, qalu ya Musa, mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami patung seperti patung yang mereka sembah itu. Kami mau menyembahnya juga seperti mereka menyembah. Jadi sudah ada bibit menyembah berhala itu pada Bani Israel. Sudah. Cuma tak muncul. Apa sebab? Nabi Musa ada bersama dengan mereka. Karena Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, kamu ini orang-orang bodoh lah. Kamu baru saja diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kamu pula menyembah berhala yang tak punya kuasa apa-apa. Nah, Nabi Musa marah. Jadi tertahanlah keinginan itu. Kapan muncul keinginan itu? Ketika Nabi Musa tidak lagi bersama dengan mereka. Maka jangan tinggalkan orang kampung. Nah, tinggal orang kampung, nah nanti maka mesti diperhatikan terus. Jangan ditinggalkan. Pendakwahnya tak pergi mana-mana. Tinggallah orang kampung situ. Nah, tak ada yang memberikan dakwah di kampung itu. Nah, siapa yang akan masuk ke kampung itu? Penyampai ajaran sesat nanti yang akan masuk. Akhirnya kampung itu terpecah belah. Sebahagian mengikuti kesesatan itu, nanti sebahagian masih tetap bertahan. Nah, akhirnya kacau kampung itu. Maka jaga kampung. Maka yang menjaga kampung itu orang yang berjasa sekali, karena biasanya muncul kesesatan di tengah-tengah kaum itu ketika pemimpinnya yang dihormati, yang disegani itu tidak ada bersama dengan mereka. Kekosongan pemimpin, kekosongan pendakwah, kekosongan ulama. Jadi sudah ada bibit menyembah berhala itu pada Bani Israel, kemudian dapat peluang karena As-Samiri yang membukanya. Maka Samiri ini adalah pembuat fitnah di tengah Bani Israel, sehingga berkatalah Bani Israel kepada sesama mereka, ini adalah Tuhan kamu, wa ilahu Musa, dan Tuhan Musa. Bermakna mereka telah berbohong. Bohong pertama mengatakan berhala itu sebagai Tuhan Bani Israel. Kemudian bohong yang kedua adalah Tuhan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa telah melarang mereka untuk menyembah berhala, untuk menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Fanasia, maka Nabi Musa itu lupa, atau Nabi Musa itu lupa menyebutnya ini adalah Tuhan. Nah, maka karena Nabi Musa lupa, maka kata Bani Israel itu, kamilah yang menyebutnya ini, bahwasanya ini adalah Tuhan Nabi Musa. Jadi orang-orang yang menyesat itu akan mencari kata-kata yang dengan kata-kata itu bisa memperdaya orang sehingga tersesat, sehingga menerima kesesatan itu. Seperti perkataan Bani Israel ini mengatakan bahwasanya ini Tuhan kamu, itu masih belum kuat betul. Tambah yang kedua, ini Tuhan Musa, bertambah kuatnya. Kemudian tambah lagi yang ketiga, Musa itu lupa menyebut ini Tuhan. Nah, bermakna dia bertingkat-tingkat, dimulainya dari secara umum, kemudian lebih khusus, kemudian lebih terperinci lagi.
Nah, ayat yang berikutnya itu pula adalah ayat yang menerangkan tidak sepatutnya mereka menuhankan berhala itu. Apa sebab? Sebab berhala itu tidak punya kuasa apa-apa, yaitu tak bisa memberikan jawaban kalau dipanggil, tak bisa mendatangkan kemudaratan, tak bisa memberikan manfaat. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan, apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwasanya berhala itu tidak mampu memberikan jawaban kepada mereka satu patah kata pun, wala yamliku lahum darran, dan tidak mampu mendatangkan kemudaratan sedikit pun, wala naf'an, dan tidak pula memberikan kemanfaatan sedikit pun. Kalau tak punya kuasa apa-apa patung tersebut, maka bukanlah Tuhan. Jadi kalau ada juga yang menuhankan yang tak punya kuasa apa-apa, bermakna yang menuhankan itu adalah yang tidak berakal. Tidak berakal maknanya tidak menggunakan akal. Akal itu ada, tapi tak digunakan. Nah, yang tidak menggunakan akal sama dengan tidak berakal. Hari hujan lebat, dia punya kendaraan, punya payung, dia jalan kaki basah kuyup. Dia punya kendaraan, itu sama dengan tak punya kendaraan. Karena dia tak gunakan kendaraan. Mau dia berbasah kuyup. Padahal dia punya kendaraan. Enggak, orang macam itu tak punya kendaraan. Nah, akal ada, tahu dengan akal itu sebenarnya siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa yang bukan Tuhan. Tetapi tidak menggunakan akal. Maka orang yang tidak menggunakan akal sama dengan tidak berakal. Nah, tidak berakal itu masih pakai bahasa Arab berakal. Dia yang pakai bahasa Minang yang agak keras sedikit. Iya. Nabi Musa turun melihat fitnah As-Samiri itu sudah berleluasa di tengah Bani Israel, maka Nabi Musa menjumpai Nabi Harun alaihi salam. Walaqad qala lahum, sebelum itu, yaitu Nabi Harun yang nanti dijumpai oleh Nabi Musa disebutkan dalam ayat ini telah menjalankan tugas sebagai yang diamanahkan untuk menjaga Bani Israel. Bukan Nabi Harun itu yang menyuruh Bani Israel menyembah berhala, bukan. Nah, tapi Nabi Harun sebagai Nabi, sebagai Rasul yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam telah menasihati, mengingatkan, memperingatkan Bani Israel, dan sesungguhnya telah berkata kepada mereka, kepada Bani Israel, Nabi Harun sebelumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu diuji dengan berhala ini. Jadi Nabi Harun telah menyampaikan hakikat yang sebenarnya berlaku, yaitu patung anak lembu yang dikeluarkan dari lubang itu oleh As-Samiri itu adalah ujian. Ujian bermakna siapa yang tetap dalam keadaan beriman berhasil dalam ujian, tapi siapa yang menyembah patung tersebut berarti telah gagal dalam ujian. Ujian disebut ujian bermakna di sana ada kuasa memilih, maka ada pilihan dan tidak ada yang memaksa. Karena kalau ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa tegas, tetapi karena Nabi Musa tidak ada, maka mereka memiliki pilihan dan tidak ada yang bisa menghalang mereka. Karena mereka punya pilihan untuk tetap beriman, mentauhidkan Allah, atau menyembah berhala, dan tidak ada siapa yang menghukum mereka. Karena Nabi Musa tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi Nabi Harun mengingatkan mereka dengan mengatakan, ini ujian bagimu. Kalau disebut ujian, maka dua saja manusia di hadapan ujian. Ada yang berhasil dalam ujian, ada yang gagal dalam ujian. Sebenarnya pesan Nabi Harun itu jangan sampai kamu gagal dalam ujian. Ujian ini maksudnya adalah ujian iman, mentauhidkan Allah. Kamu baru saja diselamatkan oleh Allah, dibelahkan laut untuk kamu, dan Allah lah yang menyelamatkan kamu sampai di sini. Allah yang memberi kamu manna dan salwa. Kemudian tiba-tiba sekarang kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanmu, wa inna rabbakumur rahman, Tuhan kamu adalah ar-Rahman. Mengapa nama Allah ar-Rahman yang disebutkan oleh Nabi Harun? Karena mudah-mudahan dengan nama ar-Rahman ini menyentuh hati Bani Israel itu.
Karena Allah Ar-Rahman itulah yang membelahkan laut untuk mereka. Ar-Rahman yang pengasih, yang melimpahkan rahmat. Rahmat Allah menyelamatkan mereka dan menenggelamkan musuh mereka. Itu adalah rahmat dari Allah Ar-Rahman. Maka dipilih kata Ar-Rahman itu oleh Nabi Harun supaya tersentuh hati Bani Israel itu. Tapi kalau hati itu sudah keras, bagaimanapun menyentuh ya, nah tak akan mungkin berubah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fattabi'uni, maka ikutilah aku wahai Bani Israel. Ini peringatan Nabi Harun kepada Bani Israel yang telah menyembah patung tersebut. Wa ati'u amri, dan taatlah kepadaku. Jadi Nabi Harun alaihissalam telah menjalankan tugas seperti yang diamanahkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya sudah. Maka salahkah Nabi Harun itu? Tidak. Maka tidak boleh ada yang mempersalahkan Nabi Harun. Nabi masa dipersalahkan? Tetapi itu ada dalam kepercayaan orang lain bahwasanya ada yang mempersalahkan Nabi Harun alaihissalam. Qalu, mereka berkata, ini jawaban dari Bani Israel setelah dinasihati, diingatkan oleh Nabi Harun. Lan nabrah alaihi akifin, kami akan tetap menyembah berhala itu hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali kepada kami. Bermakna mereka itu kokoh, tegar, tapi kokoh tegarnya dalam kesesatan, dalam kemusyrikan. Jadi nasihat Nabi Harun bermanfaat bagi mereka? Tidak, karena mereka tetap bersikukuh dalam kesesatan. Sampai di situ selesai sudah. Cerita baru lagi, yaitu Nabi Musa turun dari atas bukit, dari atas bukit Tursina, menjumpai Nabi Harun alaihi salam. Jadi diterangkan dahulu tentang Nabi Harun yang telah menjalankan kewajiban. Nah, karena nanti akan kita jumpai bahwasanya Nabi Musa itu marah kepada Nabi Harun. Maka sebelum diterangkan tentang ayat yang berkaitan Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, diterangkan terlebih dahulu Nabi Harun itu telah menjalankan tugasnya, telah menjalankan amanah. Sehingga ketika kita jumpa ayat yang menerangkan Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, kita sudah bisa memahami kedudukan Nabi Harun itu, yaitu tidak patut Nabi Harun itu dipersalahkan. Kemudian tinggal memahami Nabi Musa itu marah. Nah, Nabi Musa marah itu kita pahami bahwasanya marahnya adalah karena ghirah, yaitu karena cemburu. Bahwasanya seorang nabi cemburu kepada kebenaran itu tidak diusik, tidak dinodai, tidak dikotori, yaitu kepercayaan mentauhidkan Allah itu jangan sampai goyah di kaum. Apabila kaum itu goyah dalam mentauhidkan Allah, itu adalah yang dikhawatirkan, yang sangat ditakutkan oleh Nabi. Begitu juga para pendakwah pada hari ini. Jadi kalau ada pada hari ini yang bisa menggoyahkan keyakinan umat, maka para pendakwah itu menjadi cemburu. Nah, cemburunya itu mungkin akan difahami marah. Nah, karena para pendakwah itu tidak ingin umat itu terpedaya oleh kesesatan, sehingga mereka menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Harun, berkata Nabi Musa, wahai Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dallu, apa yang menghalang kamu ketika kamu melihat Bani Israel itu telah sesat, Allah tattabi'ani, kamu tidak mengikutiku. Makna mengikutiku di sini, mengapa kamu tak buat seperti yang aku buat? Kan kamu tahu bagaimana aku buat selama ini terhadap Bani Israel. Mengapa kamu tak buat seperti yang aku buat? Tapi mesti difahami, tabiat Nabi Musa tak sama dengan tabiat Nabi Harun. Tabiat Nabi Musa itu tegas. Tabiat Umar bin Khattab itu tak sama dengan tabiat Utsman bin Affan. Umar bin Khattab orang yang keras, tegas, tak ada yang berani bantah. Kalau Utsman bin Affan orangnya lembut, pemalu.
Jadi kalau dari sisi tabiat itu masing-masing punya keistimewaan masing-masing, ciri khas masing-masing. Atau makna yang kedua, sehingga kamu tak mengikutiku, mana sehingga kamu tak mengikutiku, mengapa kamu tak menyusul aku naik ke atas bukit Tursina? Ketika kamu lihat mereka itu telah tersesat, maka mengapa kamu tak pergi menyusulku ke atas bukit, memberitahukan kepadaku supaya aku turun, kemudian aku akan menegur Bani Israel itu. Nanti ada jawaban dari Nabi Harun alaihissalam. Afa asaita amri, maka apakah kamu melanggar perintahku? Sebenarnya dua-dua itu tidaklah benar terhadap Nabi Harun alaihissalam. Tetapi itulah pertanyaan Nabi Musa, yang sebenarnya pertanyaan itu menerangkan tentang kecemburuan Nabi Musa alaihissalam dalam menjaga kaum, yaitu dalam menjaga Bani Israel. Maka Nabi Harun pun menjawab, ya bena ummi, ya bena umma, wahai anak ibuku. Sudah kita terangkan tadi makna anak ibuku, untuk menyentuh hati Nabi Musa supaya reda marah Nabi Musa itu. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, jangan kamu tarik janggutku dan jangan pula kamu tarik kepalaku. Bermakna Nabi Musa itu marah bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi juga melakukan perbuatan marahnya, menarik kepala dan janggut Nabi Harun alaihi salam. Padahal Nabi Harun itu abangnya ya. Nah, tapi itulah dia, karena yang diberi kepercayaan itu sebagai rasul yang utama yang diikuti itu adalah inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel. Sesungguhnya aku khawatir, ini jawaban dari Nabi Harun sebagai alasan. Aku takut, wahai Musa, kalau kamu mengatakan kepada aku, kamu wahai Harun telah memecah belah Bani Israel, yaitu kalau aku bersikap tegas, maka nanti apabila aku tegas, sementara mereka itu yang menyembah berhala itu jumlahnya banyak, maka mereka akan marah. Maka apabila mereka marah kepadaku, akan membunuhku dan juga akan membunuh orang-orang yang beriman bersama denganku. Maka telah terpecah belahlah Bani Israel, karena pembunuhan, yaitu pertumpahan darah, itu adalah sesuatu yang besar, itu bukan perkara kecil. Maka aku untuk menjaga supaya tak tumpah darah, tidak darah itu bertumpahan, maka aku memilih sikap memberikan nasihat kepada mereka, tetapi tidaklah tegas seperti kamu wahai Musa. Walam tarkub qauli, dan juga aku tidak mau kamu mengatakan kepadaku wahai Musa, kamu tidak memelihara amanah. Aku sudah menjalankan amanah, kemudian yaitu apabila nanti mereka terpecah belah, kemudian kamu mengatakan mengapa kamu tak jaga Bani Israel ini supaya mereka tetap satu kesatuan. Nah, saya tak mau kamu mengatakan itu padaku, maka aku jaga supaya mereka itu tidak berbunuhan sesama mereka. Jadi Allah menyampaikan kisah ini yang lebih khusus tentang pertama tadi adalah fitnah As-Samiri itu mengeluarkan patung anak lembu, kemudian ada tipu daya, yaitu perkataan yang menipu dan memperdaya Bani Israel. Kononnya adalah patung yang dikeluarkan dari lubang itu adalah Tuhan bagi Bani Israel, Tuhan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lupa. Kemudian diterangkan bahwasanya itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan Nabi Musa yang sebenarnya, Tuhan manusia yang sebenarnya adalah yang mendengar, yang mampu menolak mudarat, yang mampu memberikan manfaat. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Nah, kemudian ada percakapan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi salam. Berikutnya pada pertemuan yang akan datang, percakapan antara Nabi Musa dengan As-Samiri pula. Jadi berakhir sudah percakapan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kemudian berikutnya adalah percakapan antara Nabi Musa dengan As-Samiri. Apa yang kamu lakukan ini wahai Samiri?
Itu kira-kira ya. Tapi ini akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.